Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan mesin kompresor kulkas, yang mana untuk kerusakan dari kompresor ini tidak berfungsi dengan normal. Baiklah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Di sini ada PTC relay, kita coba lepas dulu. Ini ada soket kabelnya ini. Oke, di sini saya akan coba lakukan pengetesan. Untuk PTC relay kondisinya normal, tidak ada masalah. Kemudian di sini ada overload. Ya, ini soketnya saya coba lepas dulu. Overload juga kondisinya normal. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu. Bagaimana kerusakan dari kompresor ini? Di sini saya coba berikan soket sumber. Dan kita akan coba lihat bagaimana kerusakannya. Di sini saya coba pasang tang ampere untuk melihat berapa arus pada saat startnya ini. Oke. Saya akan coba berikan sumber, perhatikan. Ya, arusnya sebesar 9,1. Dan ini mesin kompresor sempat aktif, kemudian protect overloadnya ya. Jadi seperti ini. Kompresor sesaat sempat berfungsi dengan arus yang cukup besar, kemudian tidak lama langsung protect. Jadi seperti itu kerusakan dari kompresor ini. Ya. Oke, selanjutnya kita matikan dulu dan kita akan coba lakukan perbaikan untuk kerusakan kompresor seperti ini. Dan untuk memastikan bisa kita lakukan pengukuran pada pin CSR-nya ini. Apakah untuk kumparan running dan startnya ini masih normal atau tidak. Oke, di sini saya akan coba lakukan pengukuran pada nilai hambatan pada common, running, dan startnya. Ya, untuk kumparan running dan kumparan start saya coba ukur hambatannya. Di sini nampak tidak normal ya. Untuk nilai hambatannya ini tidak akurat, menandakan memang ada masalah di kumparan running dan startnya nih. Jadi kita akan coba lakukan pembelahan pada mesin kompresor ini untuk memperbaiki bagian kumparan pada kompresor ini. Namun sebelumnya kita harus lakukan pengurasan oli yang terkandung di dalam mesin kompresor. Oke, di sini saya coba kuras untuk oli kompresornya. Dan dari olinya di sini nampak masih terlihat bagus. Oke, sudah cukup. Bisa kita lihat untuk takaran olinya kurang lebih sekitar 200 cc. Nah, seperti ini ya. Oke, kita simpan dulu untuk olinya. Dan selanjutnya langsung saja kita lakukan pembelahan terlebih dahulu untuk mesin kompresor ini. Baik teman-teman, di sini untuk mesin kompresor sudah saya lakukan pembelahan, yang mana sudah saya gerinda dan bisa kita
buka dulu untuk kop bagian atasnya ini. Kita akan bisa lihat bagaimana isi dari mesin kompresor ini. Nah ini ya, kopnya nampak bersih ya, sudah saya lakukan penggerindaan. Jadi serpihan material pada saat menggerinda itu tidak masuk ke dalam mesin kompresor. Oke, ini adalah isi dari mesin kompresor. Untuk kinerja dari rotornya di sini nampak normal. Pergerakan pistonnya juga stabil ya. Artinya untuk crankshaftnya ini tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan. Kita bisa melihat langsung ya dalam kondisi terbuka seperti ini apa yang terjadi pada mesin kompresor ini. Di sini saya coba pasang soket sumber, kemudian saya berikan tang ampere untuk melihat apakah kerusakannya masih sama seperti sebelum kita lakukan pembelahan. Oke, coba perhatikan untuk arusnya dan pergerakan piston ini di saat saya berikan sumber. Oke, mesin kompresor aktif ya. Arusnya masih di 9,1 ya. Piston bergerak kemudian mati ya. Oke. Mati. Dan protek ya, ini overloadnya protek. Mungkin karena ampernya terlalu besar sehingga overloadnya protek. Dan di sini kita akan coba cari di mana permasalahan dari kumparan pada kompresor ini. Di sini kita akan coba lakukan pengangkatan pada mesin kompresor ini untuk melakukan perbaikan kumparan yang kita curigai mengalami kerusakan. Dan bagaimana caranya? Kita harus lepas dulu untuk pin soket CSR yang bagian dalam ini supaya terlepas pada konektornya. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya di sini setelah pin soket CSR sudah terlepas, kita harus bisa membuka kepala silindernya ini. Di sini ada kepala silindernya ini harus kita buka. Ada beberapa baut yang harus kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini saya coba buka. Karena ada hubungannya antara kepala silinder ini dengan jalur tekan dan hisap ya. Oke, saya coba angkat perlahan-lahan, tutup kepala silindernya ini. Dan untuk silpaknya ini ternyata sudah menyatu di bagian kepala silinder. Jadi kita harus amankan jangan sampai berhambur untuk pak-paknya ini. Oke, selanjutnya tinggal kita angkat untuk mesin kompresornya ini isinya. Oke, nah ini ya sudah terangkat ya untuk kumparan rotornya. Untuk pak silindernya ini kita coba amankan. Nah, ini posisi bautnya juga jangan sampai tertukar ini karena ada panjang pendeknya, ini harus kita perhatikan ya. Jadi apabila salah nanti tidak bisa terpasang. Dan ini bagian bawah dari mesin kompresor nampak bersih, tidak ada kotoran. Oke, nah seperti ini isi dari dalam mesin kompresor.
Jadi kita bisa pastikan tadi masalahnya yaitu di bagian kumparannya. Oke, kita fokus pada bagian kumparannya. Kita coba cari di mana kira-kira yang mencurigakan. Untuk pergerakan rotor normal. Oke, ada baiknya saya akan coba lakukan pengetesan langsung. Yang mana di sini saya akan coba berikan pin soket terlebih dahulu. Saya akan coba lakukan pengetesan dan bisa kita perhatikan nanti apakah ada sesuatu yang mencurigakan pada bagian kumparan kompresor ini. Oke, saya pasang dulu untuk pin soket CSR-nya ini untuk memasang overload dan PTC relay. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa lakukan pengetesan secara singkat supaya kita bisa tahu apa yang terjadi pada kumparannya. Oke, overload saya pasang, kemudian PTC relay juga saya pasang. Dan di sini kita sama-sama akan lihat ya, apabila mesin kompresor yang mengalami kerusakan pada kumparannya, kita bisa lakukan analisa seperti ini. Kita bisa lihat di mana titik kerusakannya. Ya, saya berikan sumber. Kemudian perhatikan di bagian tanda panah terdapat percikan api ya di sini. Tepatnya di sini posisinya. Artinya memang ada kumparan yang short di titik ini. Jadi kita bisa tahu sudah. Ternyata masalahnya ini yang menyebabkan mesin kompresor tidak bisa berfungsi dengan normal. Ya, di titiknya seperti di sini kita bisa perhatikan tadi. Oke, saya coba padamkan lampunya agar lebih jelas. Saya akan coba tes kembali. Ya, saya coba berikan sumber, perhatikan di mana titiknya. Oke, di situ ya. Jelas sekali bahwa di sekitaran itu terjadi konslet. Sehingga mesin kompresor ini protek ya. Jadi kita fokus di bagian kumparannya. Baik teman-teman, untuk melakukan perbaikan kumparan yang mengalami short sangat mudah. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus bisa melepas atau membongkar bagian simpul pengikat pada kumparan ini. Oke, kita coba lepas ya. Di sini apabila kita lepas simpul ini, maka kumparan ini akan bebas kita bongkar sehingga kita bisa memisahkan kumparan yang mengalami masalah tadi. Oke, untuk lebih mudahnya kita harus bongkar saja pengikat pada kumparan ini. Oke, saya coba lepas dulu. Dan setelah pengikat dari kumparan ini terlepas, di sini kita coba amati untuk sambungan pada CSR-nya ini diletakkan di bagian dalam. Nah, ini ada baiknya kita coba keluarkan dulu untuk bisa kita melihat apakah ada masalah di bagian sambungan-sambungannya ini. Kita harus benar-benar pastikan ya, di titik-titik seperti ini apakah ada yang mencurigakan atau terjadi short juga pada kumparannya. Oke. Di sini kita perhatikan belum menemukan
kejanggalan di bagian sambungan-sambungan CSR-nya ini nampak normal saja. Nah, ini adalah sambungannya di sini ya. Oke, ada 3 sambungan. Kita bisa perhatikan untuk sambungan-sambungan itu ada sambungan common, sambungan running, dan star. Oke, ya, nampak normal semua sepertinya di sini. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan di sekitaran itu. Sekarang kita kembali ke fokus di mana letak terjadi percikan api tadi. Di bagian ini yang kita lihat tadi terjadi percikan api. Dan bisa kita cari ya, di mana ya terjadi percikan api tersebut. Di sini bisa kita urai untuk kumparannya ini satu persatu untuk melihat di mana letak terjadinya short. Pada umumnya untuk kejadian percikan api tersebut dikarenakan pertemuan antara kumparan running dan star. Oke, untuk kumparan running itu adalah kumparan yang di bagian paling terdalam, sedangkan yang kumparan star itu di kumparan terluar. Di sini saya coba perhatikan untuk pertemuan antara running dan star, nampaknya terjadi di sekitaran sini, area sini. Oke, kita akan coba telusuri dan lihat. Ternyata memang ada di sekitaran ini. Di sini saya akan coba lakukan perbaikan kumparan yang mengalami kerusakan. Yang mana di sini ada kumparan star yang terdapat cacat di email kawatnya ini, sehingga menyebabkan terjadinya hubungan antara kumparan star dan kumparan running. Jadi di sini kita hanya dengan mudah memisahkan saja agar kumparan running dan star ini tidak terjadi pertemuan secara langsung. Oke, saya akan coba cari lagi apakah masih ada. Ternyata sepertinya masih ada di bagian sisi dalam. Namun ada baiknya di sini saya coba ganti landasan dulu ya supaya lebih enak. Di sini saya akan coba ganti landasannya supaya lebih mudah dalam hal proses pengecekan pada kumparan ini. Oke, saya rasa dengan tatakan ini lebih mudah. Nah, ini di bagian terdalam pada kumparan running, di sini ada email yang cacat. Kita harus coba pisahkan terlebih dahulu. Oke, di bagian terdalam ya. Nah, ini ada kumparan yang mengalami cacat pada emailnya. Oke, di sini saya coba dekatkan biar nampak terlihat di mana kawat email yang mengalami cacat. Oke, nah ini adalah kumparan yang
mengalami cacat pada lapisan emailnya. Kita coba cari lagi, sepertinya tidak ada. Hanya satu saja kumparan yang mengalami rusak pada lapisan emailnya ini. Oke, ini yang menyebabkan terjadi short karena kumparan ini bertemu dengan kumparan star. Oke, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah ya. Kita tidak perlu menggulung ulang ataupun memutusnya. Selama tidak putus, itu malah lebih baik. Di sini kita hanya mencoba memisahkan agar kumparan ini tidak bertemu langsung dengan kumparan star. Kita bisa lapis saja dengan menggunakan isolasi kertas ya. Di sini saya coba tutup dengan isolasi kertas untuk kawat emailnya ini, sehingga tidak bisa menimbulkan kontak langsung nantinya pada saat kita lakukan pemasangan. Bisa dilipat-lipat ya biar lebih aman. Nah, ini. Oke, nah seperti ini ya. Jadi saya yakin untuk kumparannya ini sudah kita amankan untuk kumparan runningnya. Nah, ini untuk penyekat aslinya kita kembalikan lagi. Padahal sudah diberikan penyekat ya. Namun pada saat kita ikat mungkin ada sebagian kumparan running dan startnya ini terselip ya, sehingga bisa bertemu secara langsung. Nah, ini untuk kumparan startnya juga kita amankan sehingga tidak ada pertemuan langsung antara kumparan running dan star. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi kumparan yang kita curigai. Ya, di sini sepertinya masih aman semua. Oke, selanjutnya tinggal kita kembalikan saja. Nah, ini kita kembalikan saja. Jadi cukup sederhana ya untuk melakukan perbaikan kumparan tanpa harus melakukan penggulungan ulang. Bisa dengan mudah kita lakukan asalkan kumparannya ini rusaknya tidak begitu parah ya. Namun apabila sudah terlalu parah ya jalan satu-satunya harus dilakukan penggulungan ulang. Oke, sudah kita kembalikan dan diyakinkan tidak ada lagi kumparan yang short. Tinggal kita lakukan perapian kembali ya. Kita coba kembalikan semua soket-soket kumparannya ini. Di sini ada satu kumparan star yang cacat pada kawat emailnya, juga jangan lupa kita amankan. Cukup kita berikan isolasi kertas saja. Oke, saya coba rapikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk pemasangan sambungan-sambungan CSR-nya ini tidak perlu kita kembalikan ke posisi semula, yaitu di bagian terdalam. Cukup di bagian luarnya saja, tidak ada masalah ya. Yang penting letak dari kabel soket CSR-nya ini menuju sesuai posisinya, karena nanti untuk pemasangan pada pin soket pada
rumahan kompresor ini supaya tidak salah. Oke, seperti ini saja. Selanjutnya saya akan coba lakukan pengikatan pada kumparannya ini. Untuk melakukan proses pengikatan kumparan ini bebas saja ya. Tujuannya supaya kumparannya ini tidak berhamburan ya. Jadi kita harus coba ikat serapi mungkin agar nanti pada saat rotor ini berputar, kumparannya ini tidak mengganggu perputaran dari rotor sehingga menjadi short atau rusak gulungannya. Baik, teman-teman, di sini saya coba lanjutkan untuk proses penyimpulannya. Dan setelah saya ikat seluruh dari kumparan ini serapi mungkin, nah, seperti ini saja. Yang penting kumparannya tidak mengganggu perputaran rotor ya. Oke. Dan di sini untuk pembuktian kita akan coba lakukan pengetesan lagi. Apakah memang sudah normal? Di sini saya pasang overload dan PTC relay kembali. Oke, moga-moga untuk mesin kompresor ini berfungsi dengan normal. Dan di sini saya coba pasang tang ampere untuk melihat arusnya yang tadi 9,1 apakah bisa di 1 ampere ya. Apabila benar, artinya kita telah berhasil melakukan perbaikan kompresor ini. Lihat di sini rotornya harus berfungsi dengan normal. Saya berikan arus, perhatikan arusnya. Oke, untuk rotornya berputar. Di sini bisa kita lihat arusnya di 1,0 ampere. Mantap. Jadi kita coba cabut saja dulu. Kita tidak boleh melakukan pengetesan terlalu lama ya. Artinya untuk perbaikan kumparannya sudah berhasil. Di sini sudah yakin tidak ada masalah ini untuk kumparannya. Dan kita bisa lepas saja untuk soket bantunya ini pada CSR-nya ini kita lepas dulu. Di sini kita akan coba langsung pasang pada rumahan kompresor ini. Kita akan coba berikan pelumas dan nanti kita lakukan pengetesan lagi yang lebih lama. Oke, di sini kita akan coba pasang pada rumahan kompresor. Untuk proses pengembalian, pastikan kedudukan kakinya ini tepat pada posisinya. Ya, di situ ada 4 per shock sebagai peredamnya ini. Kemudian untuk pin CSR-nya ini kita pasang saja kembali. Oke, sudah terpasang semua. Selanjutnya tinggal kita kembalikan untuk kepala silindernya ini pada posisinya. Nah, ini ya. Untuk kepala tutup silinder ini kita pasang ke posisi semula. Oke, di sini saya coba kembalikan penutup kepala silinder ini. Dan jangan lupa kita kencangkan kembali untuk baut-bautnya ini. Jadi untuk
pemasangan tutup kepala silinder ini, pastikan posisinya harus benar-benar tepat ya, jangan sampai salah. Oke, saya coba kencangkan terlebih dahulu untuk penutup kop silindernya ini. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan. Yang mana di sini untuk PTC dan overload kita pasang terlebih dahulu. Oke, saya pasang dulu untuk overload dan PTC relay. Kemudian di sini bisa kita coba berikan penutup sementara agar pada saat nanti kita berikan pelumas itu tidak berhamburan ya keluar. Karena sifatnya pada saat diberikan pelumas itu akan terhisap naik dan akan melumasi bagian-bagian terpenting pada mesin kompresor ini. Oke, di sini kita bisa perhatikan di posisi teratas ya. Kita bisa lihat bagaimana kinerja dari mesin kompresor. Di sini saya coba berikan pelumas terlebih dahulu. Saya menggunakan pelumas sementara yaitu minyak solar. Untuk pelumas sementara ya. Apabila benar-benar sudah normal nanti baru saya berikan pelumas sesungguhnya. Oke, saya berikan sumber, perhatikan. Ya, untuk kinerja rotornya berfungsi normal ya. Bisa kita lihat. Mantap ya. Untuk proses pelumasannya juga normal. Di situ terlihat bahwa pistonnya sudah dilumuri pelumas secara otomatis. Nah, seperti ini cara kerja mesin kompresor, yang mana kita tidak bisa lihat apabila tertutup. Di sini dengan terbuka kita bisa melihat ya. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 1 ampere. Oke, arusnya normal dan pergerakan rotor normal, crankshaft normal, pistonnya juga semua normal. Dan setelah kita lakukan pengetesan dirasa normal semua, di sini kita coba pasang kopnya ini. Kita akan coba tes untuk daya tekannya apakah normal. Oke, saya coba pasang dulu untuk penutup kop bagian atas mesin kompresor ini ya. Oke, sudah terpasang ya. Selanjutnya saya coba tes. Oke, mesin kompresor aktif. Di sini untuk daya tekannya saya coba rasakan. Ya, ada dorongan yang cukup kuat ya. Artinya kita tinggal melakukan pengelasan pada kopnya ini. Oke, saya coba lakukan pengelasan pada mesin kompresor ini. Baik teman-teman, di sini untuk mesin kompresor sudah saya lakukan pengelasan keliling. Nah, seperti ini ya. Untuk proses pengelasannya, yakinkan tidak ada lagi kebocoran. Sekarang tinggal kita masukkan oli sesungguhnya pada mesin kompresor ini. Caranya untuk pipa hisap kita tutup sebagian, kemudian kita pasang selang pada pipa hisap yang satunya. Tinggal kita celupkan selangnya ini pada oli kompresor. Kemudian
kita nyalakan mesin kompresornya. Secara otomatis akan terhisap ya. Perhatikan ya, untuk oli kompresornya pada saat mesin kompresor aktif akan terhisap. Oke ya, terhisap ya. Nah nih, perhatikan. Mesin kompresor aktif, oli otomatis terhisap masuk. Nah, seperti ini cara mudah kita mengisi oli pada mesin kompresor. Dan di sini untuk mesin kompresornya sudah ada kandungan oli di dalamnya dan proses pelumasannya sudah otomatis ya. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkannya. Dan untuk arusnya di sini menunjukkan di 1,1 ampere. Oke, untuk daya tekannya saya rasakan di sini cukup kencang ya daya presnya. Artinya untuk perbaikan mesin kompresor ini sudah selesai dan mesin kompresor ini bisa kita gunakan kembali dalam hal proses perbaikan kulkas. Oke, jadi mesin kompresor ini sudah mantap ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.